sebagai mentor dari peserta, yaitu Dr. Gigi Yus Ruseno. Beliau ada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Untuk peserta Dewi sudah tahu tata tertibnya, jadi 8 sampai 10 menit maksimal untuk pemaparan rancangan aktualisasinya dimulai dari sekarang. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ya, mohon izin, Bapak, apakah sudah terlihat? Sudah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Angga Muhlis SIP MSI sebagai penguji, yang terhormat Dr. Gigi Yusruseno sebagai mentor serta atasan langsung saya, yang terhormat Bapak Haji Andara Eskep MMK sebagai coach. Perkenalkan, saya Dewi Apitasari dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai entomolog kesehatan ahli pertama. Profesi yang kaitannya sangat erat dengan penyakit yang ditularkan oleh hewan atau biasa disebut dengan zoonosis. Sehingga dalam rancangan aktualisasi ini saya mengambil judul Implementasi Media Digital Terintegrasi untuk Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Program Zoonosis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Sebelum ke permasalahan yang ada, terdapat visi dan misi dari organisasi saya yang sesuai dengan visi dan misi Jawa Barat. Khususnya di bidang kesehatan terdapat pada langkah kelima, yaitu yang pertama terjaminnya layanan kesehatan masyarakat, yang sangat erat kaitannya dengan program ataupun implementasi yang akan saya laksanakan. Lalu, selama 3 bulan saya sebagai CPNS di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, semua program sudah sangat baik dan juga terdigitalisasi. Tetapi masih ada hal yang perlu ditingkatkan, yaitu terdapat 5. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan media digital dalam pencatatan dan pelaporan PAGHTB atau penyakit akibat gigitan ular berbisa. Seperti yang dilihat di sebelah kiri, format pelaporan tersebut masih belum seragam. Yang kedua, belum terintegrasinya data pelaporan dan pengelolaan dokumen program zoonosis. Seperti yang dilihat bahwa dari program zoonosis ini kita membutuhkan banyak link pelaporan dan juga website. Yang ketiga yaitu belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam layanan koordinasi dan konsultasi terkait zoonosis. Sejauh ini koordinasi masih berupa melalui WhatsApp Group. Yang keempat yaitu belum tersedianya instrumen baku dalam monitoring dan evaluasi program ke kabupaten kota. Dengan belum adanya instrumen baku, maka format pelaporan masih belum seragam. Yang kelima yaitu belum optimalnya integrasi data logistik program zoonosis, karena sejauh ini masih berupa persetujuan logistik saja. Nah, dari kelima isu tersebut tentunya kita membutuhkan isu mana yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Di sini saya menggunakan metode analisis dengan USG. Dan dari metode analisis ini mendapatkan hasil bahwa belum terintegrasinya data pelaporan dan pengelolaan dokumen program zoonosis mendapatkan nilai tertinggi. Kenapa? Seperti yang kita ketahui bahwa program zoonosis tersebut mencakup beberapa penyakit. Ada penyakit GHPR ataupun rabies yang ditularkan oleh hewan, anjing ataupun kucing. Ada penyakit yang ditularkan oleh tikus seperti leptospirosis, hantavirus, dan pes. Ada penyakit juga yang ditularkan oleh gigitan ular berbisa atau PHGTB. Ada penyakit antraks dan ada penyakit antraks. Nah, tentunya dengan banyaknya penyakit yang berada di program zoonosis, dengan belum terintegrasinya data pelaporan, tentunya hal tersebut menyulitkan ketika kita membutuhkan data secara cepat. Karena kita harus mencari dokumen pelaporan secara manual. Tentunya hal tersebut mengurangi efisiensi kinerja kita sebagai ASN. Sehingga dari metode analisis USG ini mendapatkan hasil bahwa isu tersebut patut untuk diselesaikan. Dan untuk memperdalam penyebab kenapa isu tersebut menjadi prioritas, di sini saya menggunakan metode analisis fishbone. Seperti yang kita lihat terdapat 6 aspek, salah satu contohnya ada di metode bahwa proses pencarian data yang masih manual dan proses pelaporan masih tersebar dan belum seragam. Tentunya ketika data tersebar, hal tersebut dapat memakan waktu ketika kita mencari ataupun misalnya ketika koordinasi dengan lintas sektor, dengan Kemenkes, dan hal tersebut tentunya menjadi hal yang utama yang harus kita selesaikan sehingga isu tersebut harus saya selesaikan. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana
Cara saya menyelesaikan isu tersebut tentunya dengan menyusun gagasan kreatif. Dari gagasan kreatif ini, saya menggunakan metode McNamara untuk mengetahui gagasan kreatif apa yang terbaik yang bisa kita laksanakan atau saya aktualisasikan. Dan didapatkan hasil bahwa implementasi media digital terintegrasi untuk informasi program zoonosis di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai tertinggi. Kenapa? Karena dengan adanya integrasi media digital untuk seluruh program zoonosis yang dibutuhkan oleh program ini tentunya akan sangat memiliki manfaat yang baik, yang banyak ke depannya. Ketika adanya integrasi, tentunya kita bekerja menjadi lebih efisien sebagai SN dan juga menjadi suatu hal yang ketika membutuhkan data cepat, kita bisa menyelesaikannya dengan cepat, begitu. Nah, dari apa sih implementasi media digital ini? Jadi, dalam aktualisasi ini saya berencana untuk membuat suatu media digital yaitu berupa website dari Google Site yang mampu diakses dengan mudah dan juga gratis, di mana di dalamnya terdapat dashboard interaktif dari berupa data pelaporan kasus. Jadi, di website tersebut telah tertampilkan data pelaporan misalnya dari kasus DHPR atau rabies, dari kasus leptospirosis, dari kasus hantavirus, dan lain sebagainya, tanpa kita membuka dokumen pelaporan satu persatu. Dan juga di website tersebut saya berencana untuk membuat menu tambahan berupa hyperlink yang dapat menghubungkan ke website yang lain. Misalnya ada menu pelaporan, di situ terdapat terdapat link yang dapat menyambungkan ke misalnya pelaporan GHPR ataupun rabies, ke pelaporan SADATA, ke pelaporan leptospirosis, dan lain sebagainya. Dan juga di website tersebut terdapat menu yang tersambung ke Google Drive yang berisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh program zoonosis. Misalnya ketika ada Kemenkes, kita rapat misalnya, membutuhkan data logistik segera dari program zoonosis. Ketika mengklik tersebut, sudah muncul kita langsung ke Google Drive ataupun dokumen yang dibutuhkan. Dan di situ saya akan membuat serapi mungkin dan sedetail mungkin untuk memudahkan pekerjaan ke depannya. Begitu kurang lebih. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana implementasi ini dapat terlaksana dengan baik dalam waktu 1 bulan? Dan saya menyusunnya menjadi 7 langkah tahap kegiatan. Yang pertama, adanya tahap pertama yaitu pengumpulan kebutuhan dan pemetaan data zoonosis. Tahap kedua, ada perancangan struktur dari dashboard. Tahap ketiga, ada perencanaan struktur dari website. Tahap keempat, yaitu integrasi data dengan dashboard dan website. Tahap kelima, yaitu uji coba website. Tahap keenam, yaitu sosialisasi kepada pengguna. Tahap ketujuh, yaitu evaluasi dan pengembangan. Dan dari ketujuh tahapan ini, tahap keempat merupakan salah satu tahap yang sangat penting dan sangat terkait dengan judul aktualisasi yang saya angkat, yaitu terintegrasinya data dengan dashboard dan website. Dan di tahap keempat ini, terperinci lagi menjadi 3 subtahapan. Yang pertama dari adanya membuat kerangka website yang tadi di Google Site. Yang kedua menyematkan dashboard dari Looker Studio, di mana dari Looker Studio ini tersambung juga ke spreadsheet. Jadi ketika spreadsheet tersebut sudah berubah datanya, maka otomatis dashboard yang di Looker Studio itu dapat langsung terubah, terintegrasi, dan dari dashboard yang ada di Looker Studio ini saya sematkan ke website yang ada di Google Site sehingga semuanya akan terintegrasi dan langsung berubah seiring dengan perubahan data kasus terkait zoonosis begitu. Dan yang ketiga tentunya saya menambahkan menu pelaporan, logistik, materi, dan pertemuan dengan hyperlink tadi yang tersambung ke website-website yang lainnya begitu. 2 menit lagi. Baik, tentunya dari harapan ini, saya berharap output yang dihasilkan bahwa terciptanya media digital yang terintegrasi untuk pelaporan dari program zoonosis dan pengelolaan dokumennya. Dan tak lupa dari ketujuh tahapan ini tentunya menginternalisasi nilai-nilai berakhlak seperti dari akuntabel, kompeten, loyal, berorientasi pelayanan. Karena sejatinya dengan berorientasi pelayanan kita sebagai pelayan masyarakat, khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Begitu. Dan akhir kata, harapannya bahwa website tersebut saya yakin bahwa media digital yang saya ciptakan tersebut mampu eh, mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dan juga membawa manfaat dampak yang nyata dengan menginternalisasi nilai berakhlak sejumlah 69 dari hasil rekapitulasi. Begitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga terima kasih kepada para penguji
kepada coach dan juga kepada mentor saya atas hadir pada seminar rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Dewi sudah memaparkan. Ditutup dengan 61, 69 aktualisasi berakhlaknya luar biasa. Baik, untuk menguatkan apa yang disampaikan, kita akan sama-sama dengarkan penguatan yang akan disampaikan oleh mentor Dr. Yus. Kami persilahkan. Baik, terima kasih yang terhormat Coach Pak Haji Andara SKP MMKes, kemudian penguji Pak Angga Mukhlis Ar-Rahmat SIP MSI. Perkenalkan saya Pak Yus yang baru dirotasi menjadi Kepala Bidang P2P. Sebelumnya di Ankes saya kemarin di P2P itu sebagai PLT-nya, tapi ternyata kukuhkan ke P2P. Alhamdulillah di P2P ini kami senang mendapatkan tenaga-tenaga baru yang luar biasa ya. Salah satunya ini Dewi Alvita ini kalau nggak salah latar belakangnya entomolog ya. Dia sangat mempunyai pemikiran yang bagus, yang kritis, berkonsultasi kepada saya untuk merencanakan eh, rencana aktualisasinya dengan membuat semacam media yang bisa menghimpun data yang dapat diakses secara cepat andai kita membutuhkannya. Jadi kami sangat menyambut baik dan mendukung rencana aktualisasi Dewi Alpita ini karena memang data penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh bersumber binatang itu kan cukup banyak. Nah, mudah-mudahan nanti kalau dapat terhimpun dengan baik melalui satu media dashboard yang bisa diakses kapan saja dan dari mana saja, tentu ini sebuah hal yang positif. Namun mungkin nanti perlu ada yang eh, mengoperasikannya secara baik ya, sehingga bisa berlanjut eh, data-datanya. Mungkin itu dari saya. Jadi eh, saya terima tantangannya Dewi Alfiati, mudah-mudahan bisa mewujudkan rencana aktualisasi yang bersangkutan. Itu mungkin Pak Haji Andara. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Yus yang sudah menguatkan gitu, bahkan menantang balik. Diterima tuh tantangannya. Ayo mau sampai mana? Gitu. Oke, kita sama-sama akan simak dan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh penguji dalam rangka mengelevate kualitas dari rancangan aktualisasi dari peserta Dewi. Kami persilahkan Kang Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih waktunya Coach Pak Haji Andara, Pak Yus juga yang sudah bersabar menanti. Kemudian siswa atas nama Dewi Alvita ya. Ya beberapa hal mungkin saya pikir dari rancangan yang ditawarkan mulai dari penapisan isu sampai kemudian ditetapkan saya pikir bisa dilakukan ya. Cuman tadi saya concern saya sama dengan Pak Yus nih, apakah ini berlanjut atau tidak gitu. Karena pertama ini kan pemanfaatannya tuh gratis ya tanda petik ya pakai Google Studio dan Google Site itu. Jadi ketika datanya semakin berkembang banyak, ini apa yang akan dilakukan gitu. Server, pertimbangan servernya, kemudian keamanan datanya seperti apa, ini kan harus dipertimbangkan kalau misalkan ini ingin berkembang. Tetapi kalau dalam rangka rancangan aktualisasi, saya pikir ini sangat visible dilakukan. Cuma memang tadi mungkin di saran atau pengembangan yang saya pikir harus diperhatikan kalau misalnya ingin diberlanjutkan ya gitu Kang. Concern saya sama dengan Pak Yus sebetulnya.
Uh, jadi saya pikir uh, yang harus ditambahkan mungkin tambahan aja bahwa ada fitur mungkin tadi ya bagaimana SOP-nya atau alur kerjanya ini akan dilakukan. Karena tadi seperti Pak Yus bilang, ini kerja bukan hanya kerja dari Dewi saja, tapi ini merupakan kerja dari semua pihak itu banyak banyak orang yang akan terlibat di sini. Kemudian juga apa ya di sini kan ada juga proses pelatihan ya. Nah ini juga menurut saya ketika ini dilakukan apa namanya semacam pelatihan atau sosialisasi diseminasi itu juga nanti tapi ini mungkin saya pikir di jangka jangka panjang ya kalau untuk dalam 1 bulan saya pikir bisa dirasionalisasikan hanya sampai ke misalkan di integrasi data lah dengan dashboard dan websitenya itu saya pikir 1 bulan itu sangat mungkin ya. Uh, jadi mungkin menurut saya dalam nanti di laporan akhir saya nggak tahu nih bisa nggak nih kalau sampai misalkan sampai ke ada proses diseminasi dan kemudian ada evaluasi gitu. Kalau saya pikir dalam 1 bulan di apa sampai uji coba website sih masih masih visible ya untuk dilakukan. Tapi itu karena kembali lagi ke tersediaan data dan tadi kalau misalnya ini berlanjut harus dipikirkan juga tadi proses penyimpanan data dan kemudian keamanan datanya juga seperti apa. Itu mungkin sedikit komentar. Saya pikir tidak ada masalah ya dari apa namanya rencana aktualisasinya. Bukan. Ini semacam insight saja kalau saya pikir. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Dewi, gimana kekhawatirannya, sempat nggak nih yang direncanakan semua itu dilaksanakan, gitu. Terus keberlanjutannya bagaimana nih, gitu. Bisa diberikan tanggapan, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas masukan dan arahannya. Kalau untuk aktualisasi saya ini berencana untuk menggunakan email yang telah digunakan sejauh ini oleh program Jonosis, yaitu Jonosis Jabar. Jadi di situ saya sudah menggunakan email tersebut. Dan untuk keberlanjutannya, karena saya profesinya sebagai entomolog kesehatan, tentunya kedepannya juga akan selalu berkaitan erat dengan aplikasi atau dengan website ini begitu. Dan ketika misalnya terdapat pengembangan ataupun data tersebut menjadi lebih kompleks, tentunya saya akan mengupgrade kapasitas dari misalnya dari email tersebut, Google Drive-nya. Kalau sekarang kan misalnya hanya sejauh 15 GB. Nanti kedepannya akan menggunakan yang premium gitu untuk menambah kapasitasnya. Dan juga dari Google Site-nya, di sini ruang lingkup yang kami gunakan yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi tentunya ini hanya masih berupa internal dari pihak kesehatan begitu Bapak. Jadi untuk keamanan datanya, menurut saya karena data tersebut dapat diakses bersama-sama tentunya oleh bidang kesehatan, jadi menurut saya itu keamanannya masih diakses oleh sesama sejawat dari bidang kesehatan begitu Bapak, kurang lebih. Dan tanggapannya nanti ke depannya saya juga em, akan menginternalisasi saran-saran dari Bapak begitu. Apakah ke depannya dari 7 tahapan itu dapat diselesaikan dari 30 hari atau tidak. Tapi sejauh ini setelah saya berkonsultasi dengan coach dan juga dengan Bapak Dr. Gigi Yusruseno, insya Allah hal tersebut dapat diselesaikan. Dan juga sosialisasi itu saya sudah berkoordinasi dengan pemegang program yaitu Busri bahwa nanti di bulan Oktober akan diadakan pertemuan terkait zoonosis begitu. Jadi mungkin nanti akan dipasukan sosialisasi singkat terkait penggunaan website ini karena website tersebut juga penggunaannya mudah yang bisa kita akses sehari-hari. Jadi hanya berupa website dasar yang bisa kita akses dengan mudah begitu Bapak, tidak terlalu complicated. Kurang lebih begitu Ya, untuk dari saya. terima kasih. Memang Dewi ini, Pak Yus, Kang Yus, cucil Ya, cabai rawit nih itu. Kalau sekali bunyi itu isi semua gitu, luar biasa.
Tapi mudah-mudahan bisa dijembatani lagi nanti dengan mentornya tahapan-tahapan yang sekiranya kalau memang sudah estimasi waktunya tidak memungkinkan agar ya istilahnya direvisi atau dimodifikasi seperti apa. Itu masukan yang paling utama dari penguji agar apa yang sudah direncanakan betul-betul bisa dilaksanakan. Gitu. Ada tambahan dari mentor? Ya, insya Allah lah nanti kalau kan kalau sudah mulai harus memperbesar kapasitas harus berbayar. Nah, nanti kita pikirkan kita dukung untuk dari kantor untuk mudah-mudahan bisa ada akses untuk eh, mengusulkan anggaran untuk memaintenance penyimpanannya gitu ya supaya bisa long lasting gitu ya. Ya, mungkin Oke. itu. Mudah-mudahan sudah ada jaminan Kang Angga bahwa ini akan memang akan didukung menjadi program yang sekiranya akan berkelanjutan gitu, dengan berbagai aspek yang ada di dalamnya. Baik, itu saja mungkin untuk sesi kali ini. Terima kasih Pak Mentor, Dr. Gigi Yusruseno yang sudah standby pada saatnya tadi duluan. Oke, Terima terima kasih kasih Bapak. Dewi. Lanjutkan sukses untuk rancangan aktualisasinya. Marilah kita tutup untuk sesi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah, mangga Abi izin Ya, live. Bangga, bangga. Turun, Nuhun, Atur Pak nuhun. Yus. turun Pak Yus, Pak Angga, Ah, dan Pak Andara. Ya, saya izin leave. ya, mangga. Baik, ini yang terakhir, Kang Angga.